OSN ini merupakan langkah awal ya, langkah awal untuk menuju ke Olimpiade Matematika Internasional. Oleh karena itu, ada baiknya kita melihat sedikit secara singkat mengenai Olimpiade Matematika Internasional. Ya, Olimpiade Matematika Internasional ini merupakan kompetisi matematika tingkat internasional yang dilaksanakan setiap tahun. Dan pertama kali itu dilaksanakan pada tahun 1959. Nah, kompetisi ini diikuti oleh siswa-siswi tingkat sekolah menengah dari seluruh dunia, di mana setiap negara itu diwakili oleh maksimum 6 peserta saja. Ya, dan mungkin berbeda dengan kompetisi yang ya, banyak kompetisi internasional yang lain tidak bisa sembarang orang mengikuti ini, tetapi biasanya mereka melalui proses seleksi yang ketat untuk mewakili negara mereka. Ya, tim tes untuk IMO ini dilaksanakan dalam 2 hari saja. Kemudian masing-masing hanya 3 soal dan harus diselesaikan dalam waktu 4,5 jam. Jadi untuk masing-masing hari 4,5 jam. Jadi totalnya 9 jam kurang lebih. Dan bidang yang diujikan untuk IMO itu ada 4, yaitu aljabar, kombinatorika, geometri, dan teori bilangan. Ya, untuk OSN tahun ini ya akan digunakan untuk sebagai langkah awal untuk seleksi IMO mewakili Indonesia yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 di kota Shanghai, Tiongkok. Nah, bagaimana prestasi Indonesia di IMO? Ya, Indonesia mulai mengikuti IMO itu sejak tahun 1988, dan sejak tahun itu kita selalu mengikuti IMO setiap tahun dan hanya sekali tidak ikut di tahun 2006. Ya, sejak 1988 tersebut Indonesia telah mendapatkan memperoleh 6 medali emas, kemudian 30 medali perak, dan 61 medali perunggu. Kemudian ada juga honorable mention yang diberikan kepada peserta yang mengerjakan 1 soal dengan sempurna. Ya, jadi di antara 6 soal IMO, kalau bisa mengerjakan 1 soal saja dengan sempurna, mendapatkan honorable mention. Ya, kemudian negara peserta IMO ini juga meningkat ya setiap tahun. Bisa dilihat dari diagram batang untuk negara pesertanya. Ya, jadi mula-mula itu kurang dari 10 peserta negaranya dan hanya negara-negara Eropa Timur waktu itu. Kemudian sampai tahun 2024, yaitu IMO ke-65, ada lebih dari 100 negara. Prestasi Indonesia sendiri juga terlihat meningkat. Jadi diagram garisnya itu menunjukkan peringkat Indonesia dari atas. Jadi kurang lebih awal-awalnya kita ada di peringkat bawah, kemudian menaik begitu sampai puncaknya itu di tahun 2018 dan 2019, di mana kita berada di peringkat 10 besar di tahun 2018. Ya, kemudian setelah itu terjadi pandemi dan kita sedikit menurun dan terlihat ya di grafik tersebut. Ya, sebagai gambaran saja, untuk IMO tahun ini akan diselenggarakan di Australia, dan pesertanya dari Indonesia, yang mewakili Indonesia nanti diperoleh dari peserta yang telah mengikuti OSN tahun lalu. Ya, jadi OSN tahun 2024 ada tingkat kabupaten, kemudian provinsi, kemudian nasional. Ya, mulai dari tingkat kabupaten pesertanya sangat banyak, lebih dari 20.000 peserta dari 38 provinsi dan sekolah Indonesia luar negeri. Dari 20.000 peserta tadi akan diambil kurang lebih sekitar 1.300 ya untuk OSN tahun lalu untuk tingkat provinsi. Kemudian untuk OSN nasional diambil 100 peserta. Ya, kemudian dari OSN nanti akan diseleksi sekitar 30 peserta untuk mengikuti pelatihan dan seleksi nasional. Dan dari situ akan terpilih 6 peserta yang akan mewakili Indonesia nanti di IMO. Untuk silabus, tadi sudah saya jelaskan, ada secara singkat ya, ada 4 bidang, yaitu aljabar, geometri, kombinatorika, dan teori bilangan. Ya, di sini ada tambahan lebih detail, tetapi ya masih singkat juga.
Untuk aljabar, fokusnya itu lebih ke identitas aljabar, kemudian barisan bilangan, kemudian ketaksamaan, fungsi, persamaan fungsi, polinom, dan seterusnya. Geometri tentu saja ada berbagai macam juga, ada geometri Euclid, transformasi, dan lain-lain. Ya, di sini ada angle chasing misalnya saja, kemudian garis-garis yang terkait dengan segitiga, ada garis berat, garis sumbu, dan lain-lain. Lingkaran itu juga penting, ada segi empat tali busur, dan lain-lain. Kombinatorika itu belajar tentang counting atau menghitung banyak cara. Di situ ada permutasi, kombinasi, kemudian nanti terkait juga dengan peluang, teori himpunan, dan lain-lain. Terakhir, teori bilangan ini khusus tentang bilangan bulat. Di sini ada keterbagian, algoritma pembagian, FPB, KPK, persamaan Diophantine, teorema Euler, teorema Fermat, dan lain-lain. Ya. Nah, untuk OSNK, soalnya nanti akan dibagi menjadi dua bagian, ya, yaitu soal dasar dan soal lanjut. Untuk waktunya total untuk keduanya total semuanya itu 150 menit, ya. Jadi bukan masing-masing 150 menit, tapi semuanya untuk soal dasar dan soal lanjut itu 150 menit atau 2,5 jam. Soal dasar itu meliputi materi sekolah dan materi olimpiade yang tingkat dasar. Berikutnya untuk soal lanjut, ya, soal yang lebih sulit biasanya, ya, jadi lebih menantang dan menuntut kreativitas yang tinggi. Nah, bentuk soalnya itu keduanya sama, walaupun ada dua bentuk dasar dan lanjut, keduanya memiliki tipe yang sama, yaitu isian singkat, ya, dan jawabannya itu selalu bilangan bulat. Jadi ketika adik-adik mengerjakan misalnya saja, kemudian menemukan bahwasanya jawabannya itu bukan bilangan bulat, ya perlu dihitung ulang. Ya, banyaknya soal, totalnya ada 20 soal, 10 soal untuk soal dasar dan 10 lagi untuk soal lanjut. Nilainya tentu saja juga berbeda. Soal dasar yang relatif lebih mudah mendapatkan nilai 2 angka, 2 poin untuk jawaban benar, dan kalau salah atau kosong tidak diberi minus, jadi nilainya 0 saja. Jadi usahakan mengerjakan semua untuk soal dasar. Untuk soal lanjut tentu saja harus lebih hati-hati, ya. Selain tingkat kesulitannya lebih tinggi, juga terdapat sistem minus, di mana jawaban yang salah nanti akan dikurangi 1 poin. Ya, kalau tidak menjawab tidak dikurangi, jadi mendapatkan 0 poin. Sementara untuk jawaban benar bernilai 4 poin, karena memang lebih sulit. Jadi, total nilai yang bisa diperoleh maksimal adalah 60 poin. Ya, nilai yang minimal tentu saja bisa minus 10 kalau salah semua. Ya, atau ya. Nah, ini adalah aturan yang berlaku juga di tingkat internasional dan mulai kita gunakan juga untuk tingkat kabupaten atau kota. Ya, jadi bahwasanya ketika mengerjakan soal-soal Olimpiade Matematika, Anda hanya boleh menggunakan penggaris lurus, jangka, dan alat tulis. Ya, jadi busur derajat misalnya nanti tidak boleh digunakan. Jadi penggaris lurusnya kalau bisa yang agak panjang, ya. Jangka itu juga penting untuk mengerjakan soal geometri, terutama yang memuat lingkaran, begitu. Kemudian alat tulisnya ya bebas. OSNK nanti jawabannya dituliskan di sistem, jadi Anda boleh bebas menggunakan alat tulisnya. Ya. Kemudian ini yang tidak boleh digunakan. Busur derajat dan penggaris segitiga. Ya, di Olimpiade Matematika Internasional kedua ini tidak boleh digunakan. Ya, karena bisa membantu untuk menghitung geometri. Ya, jadi untuk geometri Anda hanya diperbolehkan menggunakan penggaris lurus dan jangka saja. Ya, kalkulator juga tidak diperbolehkan. Ya, jadi semua alat bantu hitung termasuk HP atau smartwatch itu juga tidak boleh. Ya, jadi itu saja untuk OSNK. Terima kasih.